Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwiji Ariska dengan NIM 18210035, kelas B Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis plan untuk usaha tahu family guna untuk memenuhi ujian akhir semester Prodi Manajemen UKM. Langsung saja saya akan langsung ke materi untuk slide. Itu bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis plan yang Anda miliki. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci, kondisi keuangan dan juga pendapatan serta pengeluaran selama menjalankan bisnis tersebut. Sebelum memulai bisnis, sebaiknya kita membuat rancangan strategi yang mempertimbangkan pasar yang akan dijangkau. Dan tanpa adanya bisnis plan, ini bisa saja kita akan menghadapi masalah dalam memulai bisnis yang kita miliki. Bisnis plan yang pertama ada tahap ide usaha. Tentunya sebelum kita mulai bisnis, kita sudah harus memiliki ide usaha apa yang akan kita lakukan dan kita mulai ya teman-teman. Yang kedua, ada tahap rumusan konsep usaha. Konsep usaha sendiri ini menjadi poin yang penting juga dalam memulai bisnis. Yang ketiga, ada tahap studi kelayakan usaha. Di sini ada kelayakan pasar dan pemasaran, kelayakan operasional atau teknis, kelayakan manajemen, dan kelayakan keuangan. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling penting, ada tahap perencanaan penyusunan bisnis. Dengan perencanaan penyusunan bisnis ini akan meminimkan masalah-masalah yang akan terjadi setelah kita memulai dan memplanning bisnis apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya ini ada sedikit dari profil usaha tahu family ya teman-teman. Di sini ada beberapa gambar, ada 2 gambar yang bisa dilihat dari PPT sendiri. Untuk alamat sendiri itu ada di Jantan RT 4 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Informasi tentang bisnis yang sedang dilaksanakan. Usaha ini bergerak di bidang pembuatan tahu dan menjual berbagai macam tahu seperti tahu goreng. Nah, untuk tahu goreng sendiri itu banyak macamnya. Yang pertama ada tahu goreng magel. Tahu goreng magel ini adalah tahu yang digoreng setengah matang saja. Biasanya ini dipakai untuk pembuatan tahu isi atau tahu crispy. Nah, para konsumen kami itu kebanyakan para pedagang atau para pelaku UKM juga ya. Jadi untuk pembelian tahu magel ini biasanya dipakai untuk usaha mereka begitu. Untuk tahu goreng moek. Tahu goreng moek ini adalah tahu yang biasa dibuat campuran untuk sayur mayur atau masakan ibu-ibu di rumah. Kemudian yang ketiga ada tahu goreng pong. Tahu goreng pong ini kita ada 2 bentuk, ada tahu kotak dan segitiga tergantung permintaan para konsumen. Kemudian selanjutnya ada tahu kuning. Tahu kuning sendiri ini di kami permintaannya tidak terlalu banyak, tidak sebanyak tahu putih, karena tahu kuning ini cuma bisa dipakai untuk biasanya campuran masakan yang memakai santan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada tahu putih. Tahu putih sendiri itu kita menjual ada 2 ukuran, kotak besar sama kotak kecil. Untuk harganya pun juga berbeda dan permintaan untuk tahu putih ini sangat banyak sekali dari konsumen kami. Nah, ini untuk yang terakhir itu ada tahu susu. Tahu susu ini sangat best seller sekali. Untuk permintaannya sebenarnya belum terlalu banyak, cuma ini menjadi favorit juga para konsumen karena untuk tahu susu ini kita baru memulai. Untuk pengenalannya pun kita masih proses untuk promosi sana sini begitu. Tapi yang paling best seller adalah tahu susu family begitu. Untuk selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari usaha kami adalah memberikan pelayanan atas kebutuhan permintaan berbagai macam tahu untuk kebutuhan memasak sehari-hari dan dijual lagi diolah menjadi berbagai macam makanan seperti yang saya katakan sebelumnya. Kebanyakan para konsumen kami itu juga para pelaku usaha ya. Jadi mereka biasanya membeli tahu itu untuk mereka olah dan mereka jual lagi begitu. Untuk misinya yang pertama menghasilkan tahu yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menyediakan kebutuhan tahu yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan atau laba. Rencana produksi. Di sini ada proses produksi. Untuk prosesnya sendiri ini dilakukan secara terus-menerus tanpa libur. Namun untuk pekerja sendiri kami buat jadwal khusus secara bergantian, terutama bagi karyawan yang membuat tahu ya. Jadi di sini memang untuk pabrik mini kami ini
untuk memproduksi tahunya ini nonstop dari Senin ke Senin lagi. Jadi untuk weekend pun kami tidak libur untuk memproduksi karena terlalu banyak permintaan ya. Tapi untuk karyawan sendiri kita rolling untuk liburnya begitu. Dan tentunya kami juga terus mempertahankan kualitas tahu dengan cara menjaga kebersihan air dan memilih kedelai yang berkualitas baik agar tahu yang diproduksi awet dan tidak mudah rusak, agar pelanggan puas dengan hasil produksi dari pabrik mini tahu kami. Untuk kedelai sendiri, kita mendapatkan dari perusahaan penyetor langsung kedelai impor, jadi dijamin kualitasnya dan tentunya aman. Selanjutnya, sumber-sumber produk atau bahan. Untuk sumber bahan baku atau kedelai sendiri, kami mengambil dari perusahaan supplier atau perusahaan yang menjamin kualitas kedelai impor yang kami gunakan. Sehingga dengan begitu tidak akan merugikan berbagai pihak, baik dari pihak perusahaan maupun pihak masyarakat yang menjadi konsumen dari tahu yang kami produksi. Rencana pemasaran, penetapan harga. Untuk harga sendiri dari produksi tahu sangatlah terjangkau, tidak harus membeli dengan jumlah yang banyak, untuk jumlah sedikit pun tetap kami layani ya. Jadi untuk masyarakat sekitar yang membeli tahu kami tidak harus banyak, karena untuk jumlah sedikit pun tetap kami layani dengan baik. Dan kami menetapkan harga sebagai berikut. Di sini ada tahu goreng. Tahu goreng magel yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Di sini harganya Rp400 per biji, bisa juga dibeli dengan kiloan. Cuma untuk konsumen sendiri jarang sekali beli per kiloan untuk tahu magel sendiri ya. Biasanya belinya per biji atau per ember. Kemudian ada tahu goreng muek. Tahu goreng muek ini bisa dibeli per bungkus karena kita biasanya dibungkus mini-mini pakai plastik. Itu biasanya satu plastik itu Rp2.000 atau bisa juga dibeli dengan kiloan, harganya Rp20.000. Ada tahu pong. Tahu pong sendiri ini harganya Rp22.000 per kilo. Kemudian selanjutnya ada tahu kuning. Tahu kuning ini bisa dibeli per biji atau bisa dibeli per ember atau per kotak besar, tergantung para konsumen permintaannya seperti apa. Tapi kebanyakan untuk saat ini biasanya dibelinya tuh per biji. Untuk harganya sendiri sama ya, tahu kuning, tahu putih, dan tahu susu harganya Rp500 per biji. Belakang tim manajemen. Latar belakang tim manajemen ini terdiri dari orang-orang terdekat atau keluarga yang dipercayai dapat memajukan tempat produksi tahu dan tetap profesional dalam bekerja. Memang untuk saat ini para karyawan atau pekerja ini kita merekrut dari masyarakat sekitaran pabrik dan beberapa sanak saudara yang membutuhkan pekerjaan. Kenapa? Karena untuk usaha pabrik mini kami ini belum terlalu besar dan maju, jadi kami masih merekrut untuk sekitaran saja gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti jikalau usaha kami ini berkembang pesat dan menjadi pabrik tahu yang besar, mungkin kita bisa merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan begitu. Status pemilikan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Adapun untuk status tahu family sendiri, ini adalah usaha mikro UMKM dan pengelolaannya dilakukan oleh pemilik sendiri. Jadi untuk usaha kami sendiri ini kita produksi sendiri, kita jual sendiri, kita promosi pun sendiri. Jadi kita tidak mengandalkan para marketing atau ada pekerja khusus untuk mempromosikan, tidak. Memang kita jual langsung sendiri gitu. Selanjutnya ada evaluasi kelemahan usaha atau yang biasa kita sebut analisis SWOT. Di sini yang pertama kekuatan. Disiplin kerja dan bertanggung jawab, dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan, memberikan layanan terbaik dan menjual produk yang berkualitas baik. Nah, ini adalah kekuatan untuk usaha kita. Jadi jangan sampai kita mengecewakan konsumen dan membuat mereka berpaling dan pindah untuk membeli produk ke tempat lain begitu ya. Yang selanjutnya ada kelemahan. Persaingan usaha dan perubahan kondisi ekonomi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk harga tahu sendiri ini tergantung dari harga kedelai. Jadi jika harga kedelai naik, maka untuk harga tahu sendiri otomatis akan ikut naik ya, begitu. Jadi kelemahannya di sini.
Oke, yang selanjutnya ada peluang. Di sini yang pertama, dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk. Kami yakin akan mampu bersaing meskipun banyak pelaku usaha pabrik tahu di sekitar yang tidak jauh dari lokasi pabrik mini yang kami dirikan. Memang untuk daerah Janten sendiri, itu kebanyakan para pelaku usaha tahu ya teman-teman. Jadi sangat banyak sekali, mungkin untuk per RT-nya sendiri itu bisa ada 5-7 para pelaku usaha tahu. Jadi untuk usaha kami sendiri kita yakin dengan mempertahankan kualitas dan mutu, tidak mengecewakan para pelanggan atau konsumen, pabrik kami ini akan tetap berjalan begitu. Meskipun untuk daerah kami ini sangat banyak banget pelaku usaha yang sama begitu. Kita yakin bahwa pabrik kami bisa berkembang. Nah, ini untuk slide selanjutnya bisa dilihat di sini ada tabel bahan baku untuk harga kedelai sendiri. Untuk saat ini, harga kedelai sendiri itu masih dibilang normal ya, teman-teman. Dan biasanya kita pakainya itu untuk 1 bulan sekitaran 75 kuintal. Atau untuk per karungnya sendiri harganya 570.000. Dan jika kita kalikan jadi harganya 41.040.000 seperti yang bisa dilihat di tabel ya. Selanjutnya rincian biaya tenaga kerja. Untuk pemasakan sendiri, bagian ini terdapat 2 orang tenaga kerja dengan upah 50.000 per hari. Jadi biaya tenaga kerja pada bagian ini adalah seperti yang bisa dilihat di slide. Kurang lebihnya untuk 2 orang itu 3.100.000 ya untuk 1 bulannya. Kemudian selanjutnya ada pengepresan, bagian pengepresan atau bagian pembungkusan sendiri. Ini juga ada 2 orang dengan upah 30.000 per hari. Dan untuk 1 bulannya itu kurang lebih 1.860.000 begitu teman-teman. Jadi berdasarkan perhitungan dari atas menunjukkan bahwa total biaya tenaga langsung adalah sekitar 4.960.000. Oke, selanjutnya ini ada tabel biaya tenaga kerja langsung seperti yang saya jelaskan tadi. Sama untuk total biayanya bisa dilihat langsung itu 4.960.000. Untuk selanjutnya ada biaya habis pakai ya teman-teman. Di sini yang pertama ada biaya listrik. Biaya listrik ini biasanya kita menghabiskan kurang lebih 500.000 per bulan. Ini tergantung dari pemakaiannya sendiri. Jadi ini bisa naik bisa turun begitu. Selanjutnya ada biaya bahan bakar. Ya, bahan bakar sendiri ini yang kita pakai adalah solar. Di sini kurang lebih 400.000 rupiah. Yang selanjutnya ada biaya kayu bakar. Nah, ini yang paling banyak karena kayu bakar ini adalah paling pokok dan penting ya dalam pembuatan tahu itu sendiri. Kurang lebih kita menghabiskan biaya 2.500.000 rupiah. Terus untuk selanjutnya biaya plastik dan mika itu kurang lebih 800.000 rupiah. Dan jika ditotal semuanya jumlah 4.200.000 rupiah untuk per bulannya. Nah, ini untuk laporan laba ruginya ya teman-teman. Bisa dilihat langsung di layar atau di slide. Di sini untuk penjualannya sendiri kurang lebih 57.200.000. Nah, untuk biaya-biaya lain-lainnya itu bisa dilihat juga langsung di slide seperti di layar tersebut. Dan kemudian kita kurangi dengan biaya kebutuhan yang kita pakai atau modal ya teman-teman. Di sini kita bisa tahu keuntungannya berapa. Kurang lebih untuk keuntungan sendiri itu untuk per bulannya 7 juta rupiah begitu. Ini masih belum kalau misalnya ada kebutuhan yang mendadak atau lain-lainnya ya teman-teman. Tapi kurang lebih untuk perhitungannya sendiri modal kita selama 1 bulan itu kurang lebih sekian, 7 juta rupiah gitu. Untuk yang terakhir, saya cantumkan beberapa gambar atau momen yang saya ambil pada saat proses pembuatan atau produksi sendiri. Nah, bisa dilihat sendiri, ini untuk pabrik tahunya. Seperti ini, ada beberapa tahu yang udah siap dipotong. Dan kemudian ada gambar yang di bawahnya lagi, ini proses pembungkusan ya, tahu susu sendiri.
kita bentuk seperti ini, kita bungkus pakai mika kecil-kecil seperti ini teman-teman. Dan ini juga pada saat pemilahan tahu, karena kita ada tahu kecil dan tahu besar, jadi kita pilah untuk ukurannya itu di masing-masing tempat begitu. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan minta doa dan supportnya supaya bisnis yang saya jalankan ini bisa berkembang dan maju pesat seperti yang kita semua inginkan. Terima kasih.